Itu kalau misalnya anak kejang demam, apa yang harus kita lakukan, Dok? Untuk pertama kali, pasti kita panik banget sebagai orang tua kan, nggak Benar. langsung dibawa ke rumah sakit dong, Dok? Benar banget. Jadi, nah kalau misalnya kita lihat hampir di semua literatur, itu pada saat anak itu kejang demam, pasti nomor satunya adalah jangan panik. Walaupun saya tahu Saya ngebayangin aja panik. iya, saya tuh cerita aja ya, pertama kali saya waktu itu masih jadi koas kalau misalnya saya nggak salah waktu itu waktu pas di RSCM. Pertama kali saya ngelihat anak kejang waktu itu waktu pas saya jadi koas, sampai sekarang saya nggak pernah lupa tuh. Mukanya anak itu keadaan sampai sekarang padahal saya udah ngelihat beberapa Mhm, episode kejang. Saya sungguh tidak terbayang kalau misalnya anak anak mhm. anak sendiri gitu ya. Tapi memang di semua itu dia nomor satu adalah, jangan panik Iya. ya. Nomor 2 kalau bisa ya, di-videoin. Bukan buat konten tentunya. Tadi saya habis shock, oke. Di-videoin buat apa, itu akan sangat penting buat kami dokter pada saat ngelihat tipe kejangnya seperti apa. Mhm. Oh, banyak tipenya? Heeh, tipenya banyak dan itu cukup banyak membantu buat kita menegakkan diagnosis dan akhirnya kita menerapi. Walaupun, ya kalaupun enggak ya tetap kita juga bisa, tapi itu akan amat sangat banyak membantu. Mhm. Ya jadi jangan jangan di-upload di reels. Iya. Bukan buat live ya? Bukan, bukan, gitu. Jadi itu, terus habis itu kalau misalnya anak itu dia dalam kondisi dia sudah tiduran, kalau misalnya dia belum tiduran, tidurin. Misalnya ada yang anak kejangnya sambil duduk, Mhm, ada yang anak kejangnya sambil berdiri walaupun habis itu mungkin dia jatuh. Tapi kalau misalnya itu usahakan dia tiduran. mhm. Terus baju itu kalau misalnya pakai baju yang kayak gini kita kita buka supaya dia tidak nyekek. Oke. Terus kalau misalnya beberapa kondisi terjadi pada saat anak itu lagi makan. Di tengah-tengah makan, jadi mulutnya masih banyak Makanan. makanan, ya itu kita, apa, buka habis itu kita keluarin makanannya karena kita nggak mau dia tersedak, Mhm. oke? Habis itu miringin, habis itu kita diem aja, Miringin kanan kiri bebas? heeh, habis itu kita diem aja. Jangan pernah memasukkan apapun ke dalam mulut anak pada saat dia itu kejang. Sendok, tangan kita, dikasih minum buat anak kejang itu bahaya banget. Karena sebenarnya kejang demam itu bukan penyakit yang berbahaya dan mempunyai efek jangka panjang. Jadi sebenarnya masuk ke dalam penyakit yang tidak tidak terlalu berat. Tapi kalau misalnya dia itu dikasih minum, kejang kondisinya nggak sadar ya. Mhm. Kejang apa kondisinya nggak sadar. Pada saat dia nggak sadar lalu dia dikasih minum, minumannya masuk ke paru-paru. Yang terjadi dia adalah menjadi apa, aspirasi paru-parunya jadi banyak cairan. Mhm. Jadi jangan pernah dikasih apapun, jangan dikasih apapun, jangan dikasih sendok. Saya sering banget dapat pasien yang kayak dikasih sendok, akhirnya yang terjadi giginya patah. Giginya si anak patah, gitu. Padahal nggak ada bener-bener nggak ada gunanya. Nah, lalu kita tunggu maksimal itu 5 menit, karena biasanya kejang demam itu akan berlangsung kurang dari 5 menit. Nah, setelah itu kalau misalnya setelah dia 5 menit, lalu habis itu kita lihat keadaan anaknya. Mhm. Harusnya kalau misal kejang demam setelah itu dia akan sadar. Mhm. Entah dia nangis, entah dia kebingungan kayak, "Hah, kenapa nih kok orang-orang pada heboh banget nih ngeliatin aku, ngerubungin aku?" Gitu. Mmm, oke. Gitu. Kalau misalnya dia lebih dari 5 menit, langsung buru-buru bawa bawa ke dokter, kalaupun dia tidak sampai 5 menit, bisa tetap bawa ke dokter tapi urgensinya tidak terlalu tinggi. Oke.